Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Subagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, saya akan menjelaskan mengetahui tentang administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan suatu proses pengaturan terhadap peserta didik yang tidak hanya dalam bentuk kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Mengelola secara serius mulai dari proses hingga penerimaan, proses pembelajaran hingga kelulusan peserta didik itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang ada dan tersedia dimanapun tempatnya pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang yang terdaftar dalam jalur akan atau jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Menurut MC Knau dalam buku Ansnawir tahun 2005 halaman 168, tujuan administrasi peserta didik merupakan yang pertama, membantu semua peserta didik bagaimana menggunakan waktu luang dengan bijaksana. Yang kedua, membantu meningkatkan dan memanfaatkan bakat dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, membantu mengembangkan minat peserta didik. Dan yang keempat, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif. Yang kelima, membantu peserta didik meningkatkan keterampilan. Yang keenam, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif. Yang ketujuh, membantu peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur sesama kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pembelajaran mengajar belajar secara efektif dan efisien hingga tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, fokus utama administrasi pendidikan. 1. Yang pertama adalah proses perencanaan terhadap peserta didik, yaitu menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan bertujuan agar peserta didik mendapat layanan yang sama sesuai kemampuan penerimaan lembaga, kapasitas ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kedua, proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini bertujuan agar peserta didik memiliki karakteristik dan keterampilan sesuai standar sekolah dalam rangka membina serta mengembangkan peserta didik nantinya. Tujuan khusus rekrutmen merupakan untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakter sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan. Dan yang kedua, dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan. Yang selanjutnya, tahapan proses rekrutmen. Yang pertama adalah pembentukan tim penerimaan baru. Yang kedua, penyusunan prosedur berbagai persyaratan. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan. Yang keempat, proses penerimaan berkas secara administrasi, verifikasi data dan rapat tim. Yang kelima, pengumuman. Selanjutnya, prinsip rekrutmen terdiri dari 4, yaitu harus objektif, transparan, akuntabilitas, tidak diskriminatif. Selanjutnya, zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya membantu akses dan keadilan bagi semua masyarakat,
mempercepat pemecatan, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah. Dan pada kekurangannya, tetap ada sekolah yang ramai dan sepi pendaftaran, muncul kecurangan lain yaitu oknum sekolah maupun masyarakat, menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Selanjutnya, pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik dalam tahap panjang. Proses pembelajaran yang meliputi berbagai bentuk pembinaan layanan yang menunjang administrasi peserta didik, layanan yang menunjang administrasi peserta didik, bimbingan dan konseling, perpustakaan, kantin dan layanan kesehatan UKS. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.